Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, tema daripada message hari ini adalah chess moves atau pergerakan catur, saudara. Saya sengaja menggunakan judul ini, menggunakan tema ini untuk mengemukakan sebuah ide bahwa di dalam kehidupan kita ini adalah seperti sebuah perjalanan atau lebih tepatnya pertandingan. Dan dalam konteks ini saya mengambil pertandingan catur untuk bisa mengilustrasikannya kepada saudara. Bukan dalam rangka saya ingin mengajari saudara bermain catur. Mungkin beberapa dari saudara ahli dalam bermain catur yang mengikuti ibadah online ini. Atau bahkan beberapa dari saudara juga belum pernah bermain catur sama sekali. Tapi ada baiknya saya memberikan sedikit konteks kepada saudara mengenai permainan catur ini. Catur adalah sebuah permainan strategi berperang yang dilakukan oleh dua pihak, di mana setiap pihak memiliki 16 perangkat catur yang berbeda. Ada pion, ada kuda, ada benteng, ada gajah, ratu, dan raja, saudara. Di mana setiap jenis perangkat catur memiliki gerakannya masing-masing. Dan setiap perangkat harus digunakan secara strategis oleh sang pemain untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa sih saudara? Tujuannya adalah untuk membuat skakmat. Skakmat itu apa? Skakmat adalah posisi di mana raja daripada lawan itu tidak bisa kemana-mana lagi. Dia sudah terjepit, dia sudah terdesak dan akhirnya harus kalah. Nah saudara, tentunya kalau saya mengajak saudara semua untuk merefleksikan permainan atau pertandingan catur tadi ke dalam perjalanan atau pertandingan kehidupan kita. Tentunya kita memiliki banyak sekali pilihan-pilihan kehidupan yang harus kita kelola. Bukan secara acak, tapi secara strategis, saudara. Sama seperti pertandingan catur, saudara. Every step that you take should be a step closer to your destiny. Setiap langkah yang saudara ambil harus menjadi satu langkah yang mendekatkan saudara kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam permainan catur yang penuh dengan strategi, biasanya seorang pemain atau kedua pihak itu memikirkan apa yang harus maju terlebih dahulu. Apa yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. What goes first? Lalu pemain catur juga biasanya memikirkan 2-3 langkah di depannya. Dia sudah memikirkan 2 atau 3 langkah di depannya. Nah saudara, kita akan belajar beberapa hal dari pertandingan catur ini. Kalau saya ibaratkan kehidupan kita seperti pertandingan catur, sebuah pertandingan catur, dan keputusan-keputusan kehidupan kita adalah seperti strategi yang akan kita jalankan. Saudara, tentunya kita butuh hikmat daripada Tuhan untuk menjalankan strategi-strategi atau langkah-langkah keputusan di dalam kehidupan kita. Dan untuk melangkah secara strategis dalam melewati musim pandemi ini, musim yang tidak mudah ini saudara, musim yang menantang ini, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Karena yang diperlukan untuk melewati musim ini, yang perlu kita lakukan untuk melewati musim ini adalah membuat penyesuaian saudara. Don't make excuses this season, make adjustment. Jangan membuat alasan di musim ini, buat penyesuaian saudara. Penyesuaian hanya akan bisa kita lakukan jikalau kita merubah sudut pandang kita, merubah cara pandang kita terhadap musim ini saudara. Beberapa dari saudara mungkin sudah mengalami disruption atau hambatan atau setback, kemunduran. Tetapi ada juga beberapa daripada saudara yang sudah mengalami opportunity atau kesempatan-kesempatan yang tidak terduga di musim ini. Kalau saya boleh mengibaratkan musim pandemi ini seperti ombak yang besar. Ombak yang besar mungkin akan menakutkan bagi beberapa orang, saudara. Tapi bagi peselancar, ombak yang besar itu adalah yang ditunggu-tunggu. Ombak yang besar itu adalah ombak yang ditunggu-tunggu oleh peselancar untuk dia dapat berselancar dengan baik, saudara. Jadi hari ini ada 2 hal yang saya ingin bagikan, yang kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Poin saya yang pertama, saudara, langkah pertama yang menentukan kemenangan. Saudara, how you start a game determines how you are going to finish it.
Bagaimana Anda memulai sebuah pertandingan akan menentukan bagaimana Anda menyelesaikan pertandingan tersebut. Ada kata-kata di mana tidak ada perjalanan 1 mil tanpa dimulai daripada langkah pertama. Begitu juga dengan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya karena janji Tuhan sudah tertulis di dalam Alkitab, bukan berarti kita otomatis mengalaminya di dalam kehidupan kita. Harus ada langkah pertama yang kita lakukan untuk masuk di dalam janji Tuhan. Saudara, di dalam permainan catur, langkah pertama yang harus maju itu adalah pion. Cuman karena catur adalah permainan strategi, seorang pemain harus berpikir pion mana yang harus dimajukan terlebih dahulu, yang harus dia gunakan terlebih dahulu. Sama di dalam kehidupan kita, saudara, apa yang harus maju pertama kali di dalam pertandingan kehidupan kita? Apa yang harus menjadi langkah awal dalam kita melangkah di dalam kehidupan ini, saudara? Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat di dalam kehidupan bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim, di mana bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Walaupun yang menerima janji Tuhan adalah Musa, saudara. Janjinya adalah, aku akan membawa kamu keluar dari Mesir ke sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi digenapi pada masa Joshua. Akan tetapi tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dibagikan kepada 11 suku bangsa Israel tadi, masih diduduki oleh bangsa-bangsa yang ada di situ, saudara. Yang masih tinggal di situ. Jadi belum langsung digenapi menjadi milik kepunyaan mereka. Mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim konteksnya adalah bangsa Israel baru saja kehilangan pemimpin mereka, yaitu Yosua yang memimpin mereka selama ini, saudara. Lalu mereka akhirnya bingung langkah apa yang harus mereka ambil untuk masuk, untuk mendapatkan tanah yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan mereka, karena harus ada langkah pertama untuk masuk di dalam janji Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 1, kita mau belajar apa yang bangsa Israel lakukan untuk menjadi langkah pertama mereka. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Saudara baca di sini, menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Kanaan adalah tanah kepunyaan bangsa Israel, janji daripada Tuhan. Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke tangannya. Waktu mereka sampai di tanah Kanaan, mereka tidak langsung mendapatkan tanah yang bebas, saudara. Ada orang Kanaan yang harus mereka lawan. Tuhan mengajar sama mereka, siapa yang harus pergi lebih dahulu. Dikatakan tadi, suku Yehuda lah yang harus maju terlebih dahulu. Suku Yehuda adalah keturunan keempat dari 12 suku orang Israel. Nah saudara, mereka sudah terbiasa dipimpin oleh Musa, oleh Yosua. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada pemimpin secara fisik, mereka harus dipimpin secara langsung oleh Tuhan. Tuhan memimpin bangsa Israel secara langsung untuk mengarahkan mereka maju untuk satu suku bersama-sama, maju berperang, saudara. Tuhan secara spesifik mengirim suku Yehuda untuk mengajarkan kita sesuatu. Dan bukan suatu kebetulan, saudara, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu berasal daripada suku ini, suku Yehuda. Karena dia juga disebut bahwa Tuhan kita adalah the Lion of Judah, singa dari Yehuda, saudara. Saudara, kata-kata Yehuda itu adalah praise atau pujian. Yehuda itu adalah praise atau pujian. Saudara, Tuhan sedang ingin memberitahu kepada kita satu prinsip, bahwa apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, di saat-saat ini, praise have to go first. Pujian kepada Tuhan harus maju terlebih dahulu dari kehidupan saudara dalam menghadapi keadaan atau kondisi yang ada di sekitar saudara. Yang pertama harus maju di dalam semua kondisi saudara adalah pujian atau terima kasih. Saudara, normalnya, kebiasaannya, terima kasih atau pujian itu adalah kita taruh di belakang, saudara. Kita taruh di belakang kenapa? Setelah kita menerima sesuatu atau kita seseorang sudah menyelesaikan sesuatu. Tapi hari ini kita belajar sesuatu dari bangsa Israel, saudara. Ubah urutannya. Praise comes first.
pujian kepada Tuhan, pengagungan pada Tuhan, maju terlebih dahulu di dalam tindakan-tindakan saudara. Meskipun belum terjadi apa-apa, meskipun masalah saudara belum selesai, meskipun doa saudara belum dijawab, meskipun rintangan masih ada di depan saudara. Seberapa besar masalah yang Anda hadapi hari-hari ini, saat ini, tidak akan mengubah kenyataan bahwa Tuhan saudara mampu menolong saudara. Jangan memuji Dia atau berterima kasih kepada Tuhan berdasarkan apa yang kita pikir atau yang kita rasakan atau bahkan berdasarkan apapun yang kita lihat. Tapi memuji Tuhan berdasarkan kesetiaannya di dalam kehidupan saudara. Kita harus memutuskan dengan sengaja bahwa pujian kepada Tuhan harus mendahului tindakan kita, saudara. Saya ulangi sekali lagi, kita harus memutuskan dengan sengaja. Pujian kepada Tuhan harus mendahului tindakan kita. Karena ketika saudara berdoa, mungkin saudara sedang bercerita kepada Tuhan mengenai masalah saudara. Tapi ketika saudara memuji Tuhan, saudara sedang bercerita kepada masalah saudara tentang Tuhan saudara. Dan praise goes first, victory is on the way. Ketika pujian maju terlebih dahulu, kemenangan sudah di dalam perjalanan saudara. Sekarang pertanyaan untuk kita renungkan di hari ini, langkah pertama apa yang saudara lakukan dalam menghadapi sesuatu di hari-hari ini, di masa-masa musim pandemi ini? Apakah itu pujian, pengagungan pada Tuhan, atau rasa khawatir kita, rasa takut kita, saudara? Saya berdoa hari ini ke depan, kiranya pujian kepada Tuhan itu menjadi langkah pertama saudara dalam menjalani kehidupan ini. Poin saya yang kedua adalah pola pikir melindungi dan menyerang. Protect and attack mindset. Saudara, yang menarik di dalam setiap langkah di dalam pertandingan catur adalah selalu ada dua hal yang diperhatikan. Selain di dalam dia menyerang sesuatu, akan tetapi dia juga sedang melindungi sesuatu. Menyerang raja daripada pihak lawan dan melindungi raja dari pihak sendiri. Dua hal dalam waktu bersamaan, saudara. Ada sebuah tension yang terjadi di dalam dalam langkah-langkah yang dilakukan di dalam pertandingan catur, saudara. Terjadi sebuah strategi penyerangan dan pertahanan di waktu yang bersamaan. Tentunya itu digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di mana kita harus berjuang untuk mencapai sesuatu, tapi di saat yang bersamaan kita harus dalam perjalanan kita untuk mencapai sesuatu, kita berpotensi untuk diserang dari berbagai sisi. Sehingga protect and attack mindset ini harus menjadi sebuah strategi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita start dengan apa yang harus kita lindungi, apa yang harus kita protect, saudara. Di Alkitab ada perumpamaan tentang hati dan pikiran kita adalah seperti tanah, dan pemikiran itu adalah seperti benih yang ditabur. Pemikiran itu seperti benih yang ditabur. Saudara, pertumbuhan atau apapun yang saat ini saudara lihat terjadi di dalam kehidupan saudara, itu adalah sebuah refleksi dari benih yang kita tabur di dalam pikiran dan hati kita. Saya ulangi sekali lagi, pertumbuhan ataupun segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara, itu adalah sebuah refleksi dari benih yang kita tabur dalam pikiran dan hati kita. Jadi kalau kita nggak suka dengan apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita saat ini, kita harus mengganti benih yang kita tabur di dalam pikiran dan hati kita. Jangan biarkan pikiran dan hati kita secara teratur, regularly, saudara, diintimidasi oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang sinis atau yang tidak membangun. Dengan Anda mengatur apa yang boleh dan tidak masuk di dalam pikiran dan hati saudara, saudara bukan berarti menjadi arogan atau menjadi sombong, tapi Anda menjadi pengatur yang baik terhadap hati dan pikiran saudara. A good steward of your mind and your heart. Saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena si jahat tahu, saudara, kalau dia sudah bisa mendapatkan hati dan pikiran kita, maka dia tidak perlu terlalu khawatir dengan perbuatan kita. Karena dikatakan perbuatan kita akan terpancar dari hati kita. Jikalau si jahat sudah menguasai hati kita,
perbuatan kita akan mengikuti, saudara. Terpancar di dalam hati kita. Dan di Alkitab menceritakan apa yang boleh kita pikirkan dan apa yang tidak perlu kita pikirkan. Dalam Filipi 4 ayat 8, dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasanya hari-hari ini, saudara, we have to rethink. Kita harus merenungkan kembali apa yang kita pikirkan. We have to rethink what we think. Apakah kita sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu atau malah kita memikirkan hal yang lainnya? Saudara memiliki otoritas penuh atas apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan. Saudara berhak untuk memilih apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk menjaga apa yang Anda masukkan ke dalam hati dan pikiran saudara. Dalam poin saya tadi ada protect and attack. Apa yang harus kita protect? Hati dan pikiran kita. Saudara memiliki otoritas penuh untuk mengatur apa yang boleh saudara masukkan dalam hati dan pikiran saudara. Apa yang harus kita attack? Apa yang perlu kita serang? Tentunya si jahat, the devil. Saudara, kita mesti tahu bahwa tidak ada tanggal merah, nggak ada liburnya. Si jahat tidak pernah berhenti menyerang kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ketahuilah bahwa dia tidak akan berhenti menyerang kita. Kita perlu sadar betul mengenai hal ini, saudara. Karena di dalam sebuah janji kehidupan yang berkemenangan tidak akan berarti tanpa adanya musuh yang dikalahkan. Musuh akan selalu mengincar saudara, tapi musuh itu akan dikalahkan karena saudara memiliki janji kehidupan yang berkemenangan. Justru semakin besar potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara, semakin besar juga usaha si jahat untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda, untuk membuat saudara tidak berfungsi secara maksimal. Di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam permainan catur, dalam pertandingan catur, apakah lawan saudara jikalau sudah mengambil 1 pion saudara, atau dia sudah mengambil 2 pion saudara, atau seluruh pion saudara sudah diambil oleh lawan saudara, apakah lawan Anda akan puas? Jawabannya tidak. Karena lawan saudara sedang mengincar raja saudara untuk melakukan skakmat. Lawan saudara sedang mengincar satu hal yang paling berharga dari milik saudara, yaitu rajanya, untuk dilakukan skakmat. Saudara, sama juga dengan kehidupan kita. Kita harus sadar dan paham bahwa terkadang saudara, yang diambil dari kehidupan kita oleh si jahat, itu sebenarnya bukan yang dia incar, saudara. Itu hanya adalah sebuah permulaan untuk masuk dan mengambil sesuatu yang lebih besar dari kehidupan saudara. We have to realize that what the enemy took from our life is not what he is after. Kita harus sadar yang musuh kita ambil dari kehidupan kita itu bukan yang dia incar. Karena ketika saudara kehilangan sesuatu yang kelihatan, jikalau kita tidak hati-hati, kita juga bisa kehilangan sesuatu yang kita tidak lihat, saudara. Contohnya pada saat seumpama jikalau kehilangan sebuah pekerjaan. Jikalau saudara kehilangan sebuah pekerjaan, itu bisa mengakibatkan saudara kehilangan damai sejahtera. Bisa mengakibatkan saudara kehilangan sukacita. Atau bisa mengakibatkan saudara bahkan bisa kehilangan pengharapan gitu, saudara. Tapi pada saat itu apakah iblis puas? Saudara kehilangan damai sejahtera, sukacita, pengharapan? Tidak. Yang dia incar adalah skakmat. Yang iblis incar adalah skakmat. Yang iblis incar adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. God purpose in your life. Dia ingin mengambil itu, saudara. Damai, sukacita, dan pengharapan saudara itu hanyalah salah satu cara dia masuk untuk mengincar satu-satunya hal yang paling berharga yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menyerang, saudara? Kita akan belajar dari kehidupan Tuhan kita setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 3 ayat 17 terdengar suara dari langit, dikatakan di Alkitab.
mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tuhan Yesus pada saat selesai dibaptis, dia mendengarkan suara yang meneguhkan identitasnya, saudara. Lalu di pasal 4, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Saya percaya bahwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu untuk dicatat untuk mengajarkan kita sesuatu, saudara. Karena banyak sekali tokoh di Alkitab, di dalam musim-musim kehidupan mereka, dicobai dan mereka kalah di dalam pencobaannya. Tapi ada satu orang yang tidak gagal di dalam pencobaannya, saudara. Tidak pernah kalah di dalam pencobaannya, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Rahasia Tuhan Yesus apa, saudara? Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah penyerang yang sejati. Our God is a true attacker. Tuhan Yesus adalah penyerang yang sejati. Mari kita belajar dari kehidupan Tuhan kita. Dikatakan di Alkitab pada saat Tuhan kita selesai berpuasa 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan kita. Lalu Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah. Saudara, saya ingin berhenti di situ. Iblis berusaha untuk menggoyahkan identitas yang baru saja diberikan kepada Tuhan kita setelah selesai dia dibaptis. Berapa banyak dari kita yang coba ditabrakkan oleh si iblis, oleh si jahat di area yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita lakukan. Tuhan Yesus mendengar sendiri bahwa Bapaknya mengatakan bahwa kamu adalah anakku yang kukasihi. Tapi kemudian iblis berusaha untuk menanyakan kembali identitas Tuhan. Jikalau engkau anak Allah, katanya dalam Alkitab tadi. Iblis berani berkata kepada Tuhan kita, jikalau engkau anak Allah, seolah-olah identitas itu masih bisa dinegosiasikan, saudara. Dan kita perlu ketahui bahwa Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa pada saat ini, saudara. Tapi Bapaknya sudah berkenan kepada Tuhan kita. Karena perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya bukan atas performance kita, bukan atas effort kita, bukan atas usaha kita. Karena Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita karena Dia sudah menebus saudara dan saya. Setiap kali ada kesempatan, iblis akan berusaha untuk merendahkan atau melecehkan konfirmasi Tuhan yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kita, yaitu identitas diri kita, saudara. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, si musuh berusaha untuk menyerang Tuhan kita. Matius 4 ayat 2b, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan kita sedang lapar sekali, konteksnya adalah Tuhan kita sedang lapar sekali. Dia habis berpuasa 40 hari dan dia lapar. Musuh berusaha untuk menyodorkan sesuatu hal yang bisa secara instan menyelesaikan kebutuhan itu, saudara. Saat itu musuh berusaha untuk mengarahkan Tuhan kita untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan appetite atau nafsu atau rasa lapar, saudara. Bukan berdasarkan assignment atau tugas. Tubuh Tuhan kita berkata bahwa dia lapar. Itu adalah sebuah kebutuhan yang biasa. Tapi musuh atau si jahat menggunakan kebutuhan yang biasa tadi untuk diselesaikan dengan cara yang salah. Saya ulang sekali lagi, si musuh atau si jahat menggunakan kebutuhan yang kelihatannya biasa tadi, rasa lapar, untuk diselesaikan dengan cara yang salah. Yang berusaha untuk ditawarkan oleh si jahat, saudara, pada saat itu nggak ngerugiin orang lain, nggak nyusahin orang lain, tidak mengorbankan orang lain juga. Si jahat pada saat itu hanya berusaha untuk mengarahkan Tuhan kita, untuk menggunakan kuasanya, untuk memenuhi kebutuhan yang biasa tadi, memenuhi kebutuhannya pada saat ini, yaitu rasa lapar. Si jahat sedang berusaha untuk mengatakan bahwa lakukan hal yang biasa ini dengan cara yang salah. Nggak ada yang salah dengan makan, saudara. Nggak ada yang salah untuk mengatasi masalah rasa lapar dengan cara makan, tapi dengan mengubah batu menjadi roti, itu adalah abuse of power. Itu adalah penyalahgunaan kuasa untuk menyelesaikan kebutuhan yang saat ini. Dan sama halnya dalam kehidupan kita, saudara. Si jahat akan menyerang kita semua di area di mana kita merasa lapar, di mana kita merasa kekurangan, di mana ada rasa lapar di situ. Mungkin
ada rasa lapar untuk perhatian, mungkin ada rasa lapar untuk kasih sayang, mungkin ada rasa lapar untuk kesuksesan, mungkin ada rasa lapar untuk dukungan dan approval dari orang banyak. Dan sekali lagi, saudara, si jahat akan berusaha untuk menyelesaikan kebutuhan yang biasa dengan cara yang salah. Saudara, kita harus belajar daripada Tuhan kita. Tuhan kita adalah penyerang sejati. He is a true attacker. Kita lihat dalam Alkitab selanjutnya bagaimana Tuhan kita merespon. Tuhan menjawab, ada tertulis. Tuhan kita menyerang dengan firman Tuhan, the word of God. Tuhan bukan cuma mengajarkan bahwa kita harus menyerang kembali si jahat yang menyerang kita, tapi dia juga mengajarkan bagaimana caranya kita menyerang kembali. Saudara, untuk menyerang kembali si jahat bukan powerful quote atau quote yang hebat yang kita butuhkan, tapi kita butuhkan firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan itu menyerang kembali si jahat, ada suatu kuasa powerful yang akan keluar daripada kehidupan kita. Dan kita bisa melihat dalam Alkitab bahwa setiap kali si jahat menyerang Tuhan kita, Tuhan Yesus menyerang kembali. Dan dia tidak pernah berhenti menyerang, saudara. He is a true attacker. Dia adalah penyerang sejati. Kita bisa lihat di dalam jawaban Tuhan Yesus setelah berkali-kali dicobai oleh si jahat. Dalam Matius 4 ayat 4, si jahat berusaha untuk mencobainya dalam basic need atau kebutuhan dasar, rasa lapar untuk makan, saudara. Dikatakan jawaban Tuhan kita, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Matius 4 ayat 7, ketika si jahat berusaha untuk mencobai Tuhan kita di level kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu level security atau rasa aman. Pada saat itu Tuhan kita ditantang untuk menjatuhkan diri saat itu. Dan apa respon daripada Tuhan kita? Tuhan kita berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu kemudian, tapi iblis juga tidak berhenti untuk menyerang Tuhan kita. Iblis berusaha untuk mencobai Tuhan kita dengan level kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah self-actualization need atau kekuasaan. Karena si jahat berusaha untuk menunjukkan semua kerajaan dunia dan segala kemegahannya, saudara. Tapi Tuhan kita menyerang balik dengan firman Tuhan. Dikatakan seperti ini dalam Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lawan kembali si iblis dengan gigih, saudara. Lawan dia sampai dia lari daripada kita. Karena di ayat 11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani. Saudara, jikalau kita cukup gigih dalam menyerang balik iblis, si jahat pasti lari daripada kita, saudara. Kita lawan dengan firman Tuhan, the word of God. Si jahat pasti lari daripada kita. Mungkin si jahat hari-hari ini belum lari daripada kita dan masih mendakwa kita secara terus-menerus. Mungkin karena kita belum cukup gigih dalam menyerang balik dengan menggunakan firman Tuhan. Talk back like Jesus. Serang balik seperti Tuhan kita. Saudara, pencobaan Tuhan Yesus di padang belantara mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menghandle atau menangani pengalaman Matius 4 apabila hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara, the mood of your heart and mind will reflected by who you let having the last word. Mood daripada pikiran dan hati saudara akan tercermin dari siapa yang saudara biarkan untuk memiliki kata-kata terakhir di dalam kehidupan dan hati saudara. Kalau saudara biarkan si jahat atau si iblis memiliki kata-kata terakhir dan saudara tidak lawan dia dengan firman Tuhan, mood saudara dan tindakan-tindakan saudara pasti akan merefleksikan hal itu. Kalau saudara biarkan Tuhan mendapatkan kata-kata terakhir di dalam hati dan pikiran saudara, mood saudara dan tindakan saudara pasti akan merefleksikan hal itu. Whatever has been gained have to be maintained. Apapun yang sudah saudara dapatkan harus dipertahankan. Saya ulangi sekali lagi, apapun yang saudara sudah dapatkan
harus dipertahankan. Anda punya damai sejahtera, Anda harus berjuang untuk mempertahankan damai sejahtera itu. Anda punya pengharapan, Anda harus berjuang mempertahankan pengharapan itu. Anda punya fokus, Anda harus berjuang mempertahankan fokus itu, saudara. Ketika si jahat menyerang saudara, ketika si iblis menyerang saudara, talk back, lawan dia balik, perkatakan dengan firman Tuhan. Saudara, jadi ada 2 strategic move yang kita pelajari hari ini. Langkah pertama yang menentukan kemenangan. Praise goes first, victory is on the way. Pujian pengagungan kepada Tuhan maju terlebih dahulu sebelum tindakan kita, maka kemenangan sudah di dalam perjalanan. Protect and attack mindset. When the devil talk to you, talk back. Ketika si jahat berusaha untuk menyerang saudara, lawan balik, perkatakan firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan membimbing kita semua di dalam langkah-langkah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara. Kita angkat roti. Bapa, kiranya mulai hari ini ke depan, praise will goes first. Pujian dan pengagungan kepadamu keluar terlebih dahulu, mendahului daripada tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, saudara. Dan Bapa, kiranya Engkau materaikan firman ini, dan kami dapat mematahkan semua serangan daripada iblis dengan firman-Mu, with the word of God. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami ingin menyudahi ibadah kami, sempurnakanlah ibadah kami, dan kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai saudara. Dan apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan jikalau engkau terjatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan bersama dengan saudara. Terimalah yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.